mirip seolah-olah sesat juga iya gitu kan. Tapi kan konteksnya ayat Al-Qur'an tadi ya kan. Konteksnya ayat Al-Qur'an tadi apa? Aduwal lil kafirin, berarti termasuk kafir. Orang yang tidak beriman kepada malaikat kategorinya adalah kafir. Walaupun dalam ayat yang lain itu bukan kafir tapi apa? Dolim misalnya ya, sesat misalnya. Bisa jadi tergantung konteks ayatnya, konteks dalil. Dalilnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ke? Insya Allah Pak. Oke, kita lanjut saniki. Lanjut pada kisi-kisi nomor 25. Nah, ini pada nomor 25 iman kepada hari akhir. Yang intinya adalah bahwa mahasiswa itu dituntut mampu memetakan isi kandungan dalil-dalil yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Jadi mahasiswa dituntut mampu memetakan isi kandungan dalil-dalil yang berkaitan dengan iman hari akhir. Nah, kira-kira tentang apa Bapak Ibu? Kiamat. Ya, benar. Nah, Bapak Ibu, sangat mungkin nanti Bapak sekalian, nanti panjenengan itu disodori soal tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri hari akhir. Ya, kalau hari akhir pasti semuanya itu udah paham ya. Misalnya istilah lain, hari akhir itu apa, kan banyak ya. Nah, banyak sekali, atau sangat mungkin soalnya itu adalah ciri-ciri hari akhir yang itu diambil dari ayat ataupun hadis. Bapak Ibu hafal surat Al-Infitor bukan? Juz 30 Al-Infitor. Bukan Pak. Nah, misalnya ya, saya bacakan misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, itu kan banyak ciri-ciri hari akhir. Nah, tergantung nanti yang diminta oleh soal itu semuanya atau sebagian. Kalau semuanya ya berarti kita dituntut memahami ayat Al-Qur'an. Misalnya idzas sama'un fatarat itu artinya apa? Infatarat. Wa idzal kawakibun tatharat itu apa artinya? Wa idzal biharu fujjirat apa artinya? Wa idzal qubur bu'thirat. Ya, itu kan semuanya kan ciri-ciri dari apa? Hari kiamat atau hari akhir. Itu jika soalnya itu meminta semua ya ciri-ciri hari akhir yang tertera dalam ayat Al-Qur'an, misalnya dalam surat Al-Infitor ya, pada juz 30 itu ada kan. Atau sangat mungkin itu nanti akan digarisbawahi mana yang diinginkan. Misalnya ya, yang digarisbawahi itu adalah wa idzal biharu fujjirat. Coba mana kira-kira pilihan yang terbaik? Yaitu apabila langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, kuburan-kuburan dibongkar, lautan dijadikan meluap, atau setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikan. Mana yang benar? Lautan Pak. Betul sekali. Yang benar itu adalah wedal biharu fujirat, artinya apa? Air lautan meluap. Jadi dituntut apa? Pemahaman paling enggak bahasa Arab lah, ya toh? Bihar, ya toh? Nggak ngerti bahasa Arab, pripun Pak? Kalau nggak ngerti bahasa Arab, berarti hafal artinya. Ya kan? Atau yang kira-kira mana yang panjenengan tahu artinya? Itu sama faktor sama itu ada malah langit. Wa'idal kawakib tatharat. Kawakib itu bintang. Bihar berarti lautan. Nah, kalau tinggal dieliminir aja. Oh, ini nggak masuk kategori yang salah. Ini salah berarti ya mengerucut kan gitu kan. Kemungkinan akan
tukil dari ayat Al-Quran, nanti panjenengan diminta untuk menunjukkan mana ciri-ciri hari kiamat yang dimaksud tadi. Itu nggih Bapak sekalian nggih? Nggih. Oke. Itu kisi-kisi nomor 25. Sekarang kisi-kisi nomor 26. Disajikan kisah seseorang yang menunjukkan keimanannya kepada malaikat. Mahasiswa dapat merumuskan hikmah iman kepada hari akhir. Nah, kira-kira apa soalnya? Hikmah iman pada hari akhir. Bapak Ibu sekalian, coba ya diperhatikan. Misalnya ya, ada soal sebagai berikut. Berikut ini adalah implementasi dari iman kepada hari akhir kecuali ya. Ya salah. Nah, berarti yang salah ya. A. Coba perhatikan mana yang jawaban yang paling benar. Cinta di dalam melakukan ketaatan serta senantiasa menjaga perilaku taat dengan mengharap pahala untuk bekal di hari akhir. B. Takut untuk melakukan perbuatan maksiat serta ridho meninggalkan perbuatan tersebut karena takut akan siksa Allah di hari akhir. C. Sebagai hiburan bagi orang mukmin atas apa yang telah dilewatkannya di dunia, bahwasanya kelak di akhirat dia akan mendapatkan nikmat dan pahala. D. Yakin bahwa semua amal perbuatan dicatat oleh malaikat. C. Ya. C dan D benar. Mana yang benar? Kecuali yang mana? Yang akhir tadi. Yang mana? Yang C ya. C. Apa C tadi? Sebagai hiburan. Sebagai hiburan bagi orang mukmin atas apa yang telah dilewatkannya di dunia, bahwasanya kelak di akhirat dia akan mendapat nikmat dari dan pahala. Perhatikan kecuali ya. Iya, kecuali malaikat. Yang benar itu yang ada malaikatnya tadi itu ya kan? Nah, kan isinya itu kan kecuali. Kalau malaikat berarti iman pada malaikat. Ini konteksnya apa? Konteksnya iman pada hari akhir. Maka jawaban yang paling benar kecuali tadi itu adalah apa? Yang ada istilah malaikatnya tadi. Memang kalimatnya gak ada yang salah kesannya kan, ya kan? Nah, maka di sini kita dituntut apa? Kehati-hatian dalam menentukan pilihan. Nah, maka yang malaikat tadi itu isinya adalah yakin bahwa semua amal perbuatan dicatat oleh malaikat, ya kan? Nah, itulah pilihan yang seharusnya panjenengan centang atau panjenengan silang. Ya, karena di sini kecuali berarti yang salah. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, nggih? Bisa, Pak. Oke, bagus. Baik, sekarang kita lanjut kisi-kisi nomor 27. Ya. Tentang iman kepada kitab Allah. Di sini dituntut mahasiswa dapat mengidentifikasi indikator adanya keimanan seorang kepada kitab Allah. Indikator iman kepada kitab Allah. Berarti kan ciri-ciri ya. Ciri-ciri iman kepada kitab. Ya. Nah, ini misalnya. Ini nggak bisa saya tampilkan. Ya. Oke, coba ini aja coba. Saya cek lagi apakah bisa ditampilkan boten niki. Harusnya sudah bisa ini, coba. Oh, sudah bisa. Saya bisa menjadi co-host nih, coba ya. Panjenengan pilih nggih. Nah, ini. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, Sambung, perhatikan. Pak, sambung. Ini soalnya seperti ini misalnya. Ya. Iman terhadap yang A itu bisa panjenengan baca sendiri itu. B, iman terhadap sebagian. C, iman terhadap kitab suci yang diturunkan Allah.
Jadi iman terhadap wahyu yang diturunkan yang keluar kira-kira. Kalau menyangkut konsep. Contoh soalnya, Pak. Ya, kira-kira. Kalau berbicara konsep ini kan kita meraba-raba ya, dengan dipandu oleh kisi-kisi, ya kan? Ada yang punya pandangan kira-kira apa yang akan keluar dalam ujian menyangkut konsep iman kepada Allah ini? Kalau dalam pandangan saya kemungkinan itu adalah kalau menyangkut tauhid adalah perbedaan antara apa? Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Nah, di sini artinya apa? Panjenengan diminta betul-betul paham ya, paham betul perbedaan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Ya enggak? Iya, Pak. Coba, apa bedanya tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah? Ada yang bisa bantu saya? Tauhid rububiyah Kalau rububiyah tentang ketuhanan. Gimana? Iya. Kalau rububiyah Iya, tentang Pak. ketuhanan biasanya. Kalau rububiyah itu tentang keesaan Allah, kalau uluhiyah itu tentang amaliyah. Iya. Jadi intinya adalah bahwa nanti panjenengan itu misalnya ya diminta ya menjelaskan dengan soalnya pilihan ganda semuanya Bapak Ibu ya, tidak ada yang esai ya. Ya. Intinya adalah panjenengan diminta untuk bisa membedakan antara tauhid uluhiyah dan rububiyah. Ya. Kalau rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah itu apa? Bapak sekalian? rububiyah adalah Keesaan Allah, Pak. Ya, mengesahkan Allah. mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Bahwa Allah itu ya maha pencipta, pemelihara ya kan? Iya. Betul kan? Jadi kita mengesahkan Allah, kita yakin mengimani bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu maha pencipta, maha pemelihara. Kalau uluhiyah apa kalau uluhiyah? Amaliyahnya, Pak. Nah, mengesahkan Allah dengan cara membuktikan dalam bentuk ibadah. Nah, ya. Seperti apa? Sholat, ya kan? Puasa. Nah, jadi pembuktian, ya. Pembuktian keimanan dengan cara melakukan ibadah. Nah, itulah yang dimaksud dengan tauhid apa? Uluhiyah. Oke? Nah, seperti itu. Itu aja kalau berbicara konsep ya. Nah, itu pun ternyata dalam beberapa latihan soal masih ada saja beberapa orang mahasiswa yang masih keliru ya. Kadang-kadang bingung yang uluhiyah mana, yang rububiyah mana, gitu kan ya. Tertukar-tukar ya, tertukar-tukar. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Untuk kisi-kisi nomor 21 ya. Ya, Pak, insya Allah. Oke. Nah, kita masuk kisi-kisi nomor 2. Nomor 22. Ditunjukkan beberapa dalil tentang iman kepada Allah. Mahasiswa dapat menelah dalil iman kepada Allah. Nah, kaitannya dengan tadi ya. Dalil tauhid rububiyah itu seperti apa? Dalil tauhid uluhiyah seperti apa? Ya kan? Betul. Misalnya ini misalnya. Ya. Sangat mungkin panjenengan nanti soalnya itu berupa kutipan dari ayat Al-Qur'an, ya kan? Nanti panjenengan itu tinggal menunjukkan ya. Dia masuk kategori tauhid apa? Ya. Apakah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, atau tauhid-tauhid yang lain yang itu memang sifatnya jebakan ya. Misalnya ada tauhid rohmaniyah misalnya kan ya. Atau tauhid rohimiyah gitu kan ya. Nah,
Gitu ya. Coba misalnya ini. Saya bacakan satu ayat, nanti panjenengan tentukan ya, mana yang benar ya. Coba ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata li dzikri. Ini masuk kategori tauhid apa Bapak Ibu? Uluhiyah. Pak. Iya. Ini sekedar contoh saja ya. Betul sekali. Jawabannya yang benar adalah tauhid Uluhiyah. Jadi langsung penerapan, sifatnya penerapan. Tidak sekedar tahu pengertiannya, tapi langsung penerapan. Kalau ada ayat Al-Quran seperti ini masuk kategori tauhid apa? Uluhiyah atau rububiyah? Nah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin dalilnya seperti apa? Jadi yang jangan pahami bahwa ada dalil tersendiri, misalnya dalam Al-Quran at-tauhid al-uluhiyah nggak pernah muncul, ya nggak pernah muncul, nggak ada. Ya. Tapi berupa apa? Kutipan ayat Al-Quran yang itu lebih dekat pada tauhid uluhiyahkah atau tauhid rububiyah. Sekarang contoh tauhid rububiyah, ayatnya apa, dalilnya? Dalam Al-Quran misalnya apa? Surat Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, betul. Ya. Terus misalnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan gitu kan ya? Bahwa Allah itu Maha Pencipta. Dalam konteks ini mencipta siapa? Ya menciptakan kalian manusia gitu kan ya. Nah, itu berarti apa? Tauhid rububiyah. Ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Insyaallah, Pak. Oke, lanjut nggih. Kita lanjut kisi-kisi nomor 23 ya. Disajikan konsep yang dikemukakan para ulama kalam tentang iman kepada malaikat. Mahasiswa dapat mengidentifikasi konsep iman kepada malaikat Bapak Ibu. Coba, kira-kira soalnya apa nih? Menyebutkan malaikat dan tugasnya. Kepada malaikat tentang Coba. tugas. Konsep ya, konsep iman kepada malaikat. Tugas malaikat. Bukan. Kepercayaan. Percaya pada malaikat. Oke, ya benar. Ya, Nama-nama malaikat yang wajib diketahui, Pak. Oke, kita pertama nama-nama malaikat ya dibuktikan dengan pertama walaupun malaikat itu gak pernah kita lihat, gitu, kan termasuk yang gaib itu kan, kita imani keberadaannya. Jadi keberadaannya harus diimani. Nah, selain keberadaannya yang harus kita imani, diantaranya pembuktiannya adalah kita mengimani atau mempercayai ya nama-nama malaikat yang sudah diajarkan, termasuk tugas-tugas masing-masing malaikat. Gitu ya. Itu simple, sederhana. Insya Allah kalau yang bagian ini mudah sekali. Ya. Sekarang contoh soal ya, contoh soal misalnya. Jika misalnya dalam satu soal ada pertanyaan bersifat kisah atau cerita ya. Ya, yang intinya adalah misalnya ini Hafid adalah seorang guru akidah akhlak misalnya kan ya. Nih Hafid ini selalu berhati-hati dalam bertutur kata dan berbuat karena dia yakin setiap apa yang dia ucapkan dan dia perbuat itu ada yang mencatat. Gitu kan. Itu sebagai implementasi apa? Iman kepada apa? Malaikat. Gitu kan. Implementasi dari apa? Iman pada malaikat raqib dan atid. Nah, seperti itu. Atid. Bisa dipahami nggih? Karena konsep iman pada malaikat seperti itu. Itu kisi-kisi nomor 23. Sekarang kisi-kisi nomor 24 ya.
yang itu lebih pada dalil ya dari ayat Al-Qur'an atau hadis. Nah, A, B, C dan D tadi berupa pernyataan ya. Maka pernyataan tadi di atas menjelaskan tentang iman kepada Allah yang tepat adalah apa? Coba kira-kira yang mana pilihannya? Itu dua pilihan yang benar. Apakah AB ataukah AC, BC, DE? Mana yang benar Bapak sekalian? Implementasi iman kepada kitab Allah. Apa? A saja. Apakah A saja atau ada lagi yang lain? Dua, Bu. B. B. B berarti A dan B. Ya, Pak. Ada. Ada yang bilang D. A dan D, Pak. A dan D. Berarti Ya. A dan D. Nah, jawabannya ini ya, A dan D ini dia ya. Iman terhadap segala sesuatu yang terkumpul dalam kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabinya, dan D itu iman terhadap wahyu diturunkan pada Allah kepada utusannya, baik dikumpulkan dalam kitab maupun tidak. Itu adalah implementasi dari iman kepada kitab. Ya. Memang jawabannya sepertinya benar semuanya ya Bapak Ibu ya. Cuma yang diminta itu adalah yang paling tepat ya. Nah, pilihannya adalah A, AD, B, AC, C, BDE, D, BCD, dan E, DCA. Maka pilihan yang benar itu adalah A dan D. Jadi hati-hati ya. Apakah yang salah? Iman hanya pada Al-Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad. Ya, iman pada Al-Qur'an benar, tapi kalau hanya mengimani Al-Qur'an tidak mengimani kitab-kitab yang lain menjadi salah. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya? Baik, sekarang hikmah iman kepada kitab Allah, Bapak Ibu. Apa hikmahnya? Itu semuanya ada dalam modul sebenarnya. Nah, di sini ada pilihan lagi seperti ini Bapak Ibu. Bisa dibaca ya? Pilihan gandanya dianu, Pak. Pilihan gandanya ditampilkan. Pripun, Bu? Pilihan gandanya ditampilkan. Oh iya, ya. Pilihan gandanya tampilkan ya, sebentar ya. Manusia Nah, tapi ya pilihannya kira-kira apa, tebak dulu karena ini sudah ada kunci jawabannya dari saya. Kalau saya tampilkan begini sudah ada jawabannya nanti. A dan E, Pak. Kira-kira apa? Ada. Apakah ABC, AE atau apa? A dan E. C. A dan E, Pak. A dan Semua benar, Pak. semuanya benar ya? Iya. Ya. A Nah, ini dia. dan D. Yang tepat itu adalah apa? Salah. BCD. Ya. ECE. Nah, Wah, aku malah nilai sing salah. Ini soalnya terlalu menghukumi dengan adil berdasarkan apa yang ada dalam Alkitab. Menentukan dan bukti kebenaran risalah. Menjelaskan tentang hikmah iman kepada Allah, kitab Allah yang tepat adalah. Coba penyanyi lihat dalam modul. Dalam modul itu kan seperti itu. Nah, ini kan hikmah ya. Hikmah itu berarti apa? Hikmah yang bisa diambil oleh kita ketika kita mengimani apa? Mengimani kitab Allah. Maka kalau kita beriman pada kitab Allah, otomatis keimanan kita itu dapat menunjukkan kembali kepada tauhid. Kemudian menghukumi dengan adil berdasarkan apa yang ada dalam kitab. Karena kita sudah iman pada Allah, berarti kita percaya pada isinya kan? Iya. Kemudian meneguhkan dan sebagai bukti kebenaran risalah para rasul ya kan? Nah, dia. Jelas kalau D kan jauh ya, yang agak mendekati benar yang A ya. Iya, mendekati. Tapi masalahnya
kalau A itu kan ABD ya. Oh. Ada yang meragukan berarti D, berarti jangan dipilih ya. Nah, kalau ABC, kemudian BDE. Kembali. Nah, artinya cari mana yang paling mendekati kebenaran, yang paling tepat. Kan begitu ciri-ciri soal yang muncul nanti. Ya. Baik, Bapak sekalian, kita lanjut pada kisi-kisi 28 ya. Disajikan kisah seseorang yang menunjukkan keimanan kepada kitab Allah, maka dapat merumuskan hikmah iman kepada kitab Allah. Oh sudah ya 28 ya. 29. 29. Disajikan beberapa ayat Al-Quran atau hadis tentang iman kepada Rasul Allah. Nggak Mahasiswa kelihatan, Pak. mampu memetakan dalil iman kepada Rasul. Nggak kelihatan. Nah, ini saya perlihatkan sekarang. Fanjanahu wa ma. Nah, ini dia. Ini kan terkait dengan dalil ya. Dalil apa? Mukjizat ya. Ya. Nah, kalau ada ayat Al-Quran yang berbunyi fa'anjainahu mamau fil fulkil mashhun. Ini kalau nggak tahu artinya sulit menjawab ya apa ya? Iya, Pak. Ya kan? J. Maka kata kunci adalah fil fulki. Berarti apa? Dalam perahu ya, perahu besar ya. Al-fulk kan perahu besar tadi toh. Oh, berarti Iya, Pak. jelas. Kalau berhubungan dengan perahu berarti Nabi Nabi Nuh. gitu aja. Ibrahim. Eh? Kalau Ibrahim. Api. Api. Kalau laut nggak bisa. Nah, berarti kalau yang ada nar berarti api ya toh. Nah, Nah, kalau musat laut. betul. Tongkat. Jadi intinya adalah pemahaman ya. Kuncinya pada pemahaman terhadap ayat ya. Paling nggak tahu 1-2 artinya lah gitu kan. Nah, selanjutnya adalah nomor 30. Disajikan kisah seorang yang menunjukkan keimanannya kepada Rasul Allah. Maha merumus hikmah iman kepada Rasul. Nggak kelihatan, Pak. Nah ini dia. Mana kira-kira yang benar, yang tepat? Hikmah kepada Rasul. Memahami rahmat. Membawa manusia dengan B betul. B, E. Kalau panjenengan sudah ngeprint modul itu bisa dilihat modulnya sehingga bisa menentukan jawaban yang paling benar. A, B, A, C, AD. A, C, A, B, E. Ada ACE, ada ABE gitu ya. Dicoba. Yang benar adalah AC. luar biasa tadi jawabannya tadi ACE ya. Ya. ACE, oke? Kata Rasulnya Bagus, semua, bagus Pak. sekali. Wah itu udah ini tanda-tanda sudah kelihatan tanda-tanda lulus upeng Amin, ini. ya Allah. Oke. ACE. Jadi Bapak Ibu, jadi intinya semua soal itu ada pada modul ya. Jadi kita dituntut menguasai modul. Nah, kita sudah dipandu oleh kisi-kisi ya. Kisi-kisinya ada, tinggal kita mencari contoh soalnya seperti apa atau kita buat soal sendiri juga bisa. Baik, kisi-kisi nomor 31. Ya. Nomor 31. Disajikan konsep Belum kelihatan, Pak. Kode dan kodar, Pak. belum. Kita baca kisi-kisinya dulu nomor 31 ya. Ya. Kode dan kodar. Mahasiswa dapat mengidentifikasi konsep iman kepada qada dan qadar. Ini Bapak Ibu yang harus kita pahami bersama dalam modul itu kan ada perbedaan pendapat ulama ya. Pengertian tentang qada dan qadar. Masih ingat Batan? Insya Insya Allah. Allah, Pak. Ya, jadi kebolak-balik maksudnya seperti itu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa qada itu adalah ketentuan Allah ya toh? Iya, Pak. Sedangkan qadar itu adalah realisasinya ya enggak? Ya, sudah. Nah, Iya, Pak. pendapat yang lain ya, qadar itu adalah ketetapan Allah, sedangkan qada itu adalah realisasi. Itu tolong nanti diingat-ingat dalam modul itu ada.
Tergantung nanti soalnya seperti apa. Hanya sekedar antisipasi saja. Tapi terlepas dari itu, misalnya di sini ada soal, ya. Nah, ini sulit untuk dihilangkan ini, ya. Terlepas dari perbedaan pendapat antar ulama tentang qada dan qadar, ketika ada perbedaan pendapat ulama ya, terdapat prinsip yang harus dipegang dalam meyakini qada dan qadar. Ini menjebak ini ya. Al-masyi'ah, al-khalqu, al-ilmu, al-kitabah, al-khalqu, al-mumatsalah, al-ilmu, al-maktubah, al-ilmu, al-maktubah, al-masyi'ah, al-khaliq, dan seterusnya. Jadi ini bermain kata. Kalau dalam modul mana yang benar? Wah, ini susah ya Pak, ya ini Pak. Ya, maka panjenengan harus menguasai modulnya. Di sana dalam modul ada prinsip-prinsip dalam mengimani qada dan qadar. Di sini jawaban yang benar itu adalah masyiah, al-khalqu, al-ilmu, dan al-kitabah. Jadi ada 4 prinsip. Ya. Kalau dilihat dari pola pilihannya itu kan macam-macam. Kalau B coba al-khalqu sama dengan di atas. Nah, ada tambahan al-mumatsalah. Masalah. Al-ilmu, lalu al-maktubah. Dalam modul al-kitabah, bukan al-maktubah. Ya. Yang C al-ilmu, al-maktubah, al-masyi', al-khaliq. Masih ada. Akar katanya sama, al-khalqu sama al-khaliq, akar katanya sama. Cuman yang benar itu adalah al-khalqu bukan al-khaliq, ya kan? Yang D al-khalqu, al-haditha, al-alim, al-maktubah. Dan E al-asola, al-khalqu, al-ilmu, al-maktubah. Di sini ada satu yang salah, yaitu al-asola yang tidak ada dalam modul, ya kan? Al-asola itu adalah asli. Nah, maka pilihan yang benar itu adalah A, al-masyi'ah, al-khalqu, al-ilmu, al-kitabah. Alangkah baiknya untuk antisipasi jika Bapak Ibu juga memahami maksud dan arti dari 4 prinsip ini, al-masyi'ah, al-khalqu, al-ilmu, al-kitabah. Jadi prinsipnya ada 4, cuman juga ikut pahami. Siapa tahu yang keluar dalam ujiannya tidak seperti ini bentuknya, ya kan? Malah justru pada arah perbedaan antara al-masyi'ah, al-khalqu, al-ilmu, dan al-kitabah. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu saya? Insya Allah. Oke, matur nuwun. Sekarang nomor 32. Kisah seseorang yang menunjukkan keimanannya kepada qada dan qadar. Mahasiswa dapat merumuskan hikmah iman kepada qada dan qadar. Ini insya Allah mudah sekali. Misalnya di sini ada contoh, ya. Nah, ini dia. Ini dia. Ya. Pak Farid. Pak Farid saat ini berprofesi sebagai guru. Sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki kebutuhan keluarga, Pak Farid ingin mengubah nasib menjadi membantu dalam Al-Qadar ya Pak kayaknya. Al-Khodar. Al-Qadar. Bisa mengubah nasib. Soalnya hal yang perlu dilakukan Pak Farid dalam rangka meraih hidup terbaik dan mengambil takdir yang diharapkan adalah sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa pilihan, ya. Tulus ikhlas, bersyukur, tawakal, ridho akan keadaan dengan selalu menyelesaikan tugas sebaik mungkin sambil mempelajari dan memulai peluang baru di ini doa yang kuat. Ya. Sabar dengan cara bahagia menjalankan pekerjaan yang dimiliki dan tidak mengeluh dalam urusan apapun. Ingat, lihat konteksnya, konteks soalnya. Jadi Pak Farid itu adalah guru, ya. Iya. Dia ingin mengubah keadaan, ya, ingin mendapat, ya wajar lah. Guru kan pastinya setiap orang ingin punya penghasilan tambahan, ya. Iya. Nah, maka dia itu apa?
Melakukan ikhtiar. Ikhtiar, Pak. Lalu Melakukan ikhtiar. ikhtiar, ya. Mengubah nasibnya menjadi lebih baik dan meraih impiannya sehingga kebutuhan keluarga terpenuhi, ya. Iya. Ini. Nah. Mengubah nasib melalui ikhtiar. Betul, melakukan usaha yang lain, ya toh. Maka pertama, ya, ridho, ya, terhadap keadaan yang dia terima sekarang dengan cara apa? Selalu menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai seorang guru, ya, sambil mempelajari peluang-peluang baru, ya toh. Misalnya buka usaha apa di luar kewajiban mengajar dia, kan gitu ya. Iya. Sambil diiringi doa yang kuat. Bapak Ibu, untuk menjadi guru, apakah dilarang sambil membuat atau membuka usaha? Tidak. Nah, boleh kan, yang penting adalah kinerja kita, ya. Harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tugas kita harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mulai kalau dalam undang-undang itu kan kinerja guru diukur melalui apa? Bagaimana guru itu membuat perencanaan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana guru melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana guru melakukan penilaian pembelajaran. Terus yang keempat itu adalah memberikan bimbingan, ya, kepada peserta didik. Jadi semua itu dilakukan, kan gitu ya. Maka di sini ridho akan keadaan yang ada sekarang dan selalu menyelesaikan tugas sebaik mungkin tanpa mengurangi kualitas kinerja, ya. Iya. Sambil mempelajari dan memulai peluang baru diiringi doa yang kuat. Nah, itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau kita baca pilihannya seolah-olah benar semuanya. Tentu saja yang diharapkan itu adalah pilihan yang paling terbaik, paling tepat sesuai dengan soalnya. Nonton nggih? Oke, kita masuk pada kisi-kisi nomor 33. Disajikan konsep pemikiran qada dan qadar, mahasiswa dapat membedakan perbuatan manusia terkait dengan qada dan qadar Allah. Nah, ini dia. Bapak Ibu, ini gampang nih. Coba. Pak Ali tahu bahwa setiap KB dalam materi PG ada ujiannya. Oleh karena itu, di antara kesibukannya sebagai guru, Pak Ali menyisihkan waktu untuk membaca modul dan sumber lainnya agar mencapai hasil maksimal. Hasil ujian dia pasrahkan kepada Allah. Apa yang dengan Pak Ali adalah contoh dari sikap apa? Nah, ada tawadu, tawakal, pasrah, semangat belajar, dan ikhtiar. Ini sudah umum lah ya. Umum ya. Setelah usaha, artinya kita harus tawakal. Oke. Baik, kita lanjut pada kisi-kisi nomor 34. Ya, ini sudah menyangkut tentang apa? Pembagian akhlak. Nah, ini mudah nih. Kalau sekedar pembagian akhlak, panjenengan sudah tahu semuanya. Ada berapa akhlak? Jenis akhlak Bapak Ibu? Apa aja Bu? Akhlak. Baik, akhlak mahmudah dan akhlak madmumah, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Bapak Ibu sekalian. Nah, karena yang diminta ini adalah konsep akhlak dari para ahli, para ulama. Nah, di sini tentu saja mungkin nanti panjenengan akan dimintai untuk menjelaskan atau milih jawaban mana yang merupakan penjelasan tentang akhlak menurut para tokoh dan ahli. Di sini misalnya, ya. Di sini misalnya di sana ada M Amin, ya. Dalam modul itu ada M Amin. Nah, M Amin bagaimana dia menjelaskan tentang akhlak? Dalam modul itu dijelaskan, ya. M Amin menjelaskan tentang baik buruk, hal-hal yang harus diperbuat, jalan benar yang harus dilalui, dan bagaimana seorang bersikap terhadap orang lain. Ini unsur-unsur akhlak ya, unsur-unsur akhlak ya. Maaf, ini unsur-unsur akhlak. Jadi tentang baik dan buruk, hal-hal yang harus diperbuat, jalan benar yang harus dilalui, dan bagaimana seharusnya seorang bersikap terhadap orang lain. Ini pendapatnya M Amin. Kalau pendapatnya Ibnu Miskawih maupun Al-Ghazali tentang akhlak ya hampir sama. Masih ingat buatan? Ma huwal akhlak indal Ghazali au inda Ibnu Miskawih. Apa itu akhlak menurut Al-Ghazali ataupun pendapatnya Ibnu Miskawih? Intinya apa Bapak sekalian?
kebiasaan yang tidak perlu pemikiran atau Betul. Kebiasaan Pertimbangan. yang pertimbangan itu atau pemikiran. ucapan perbuatan yang munculnya spontan, ledakan. Spontan keluarnya apa? Astagfirullah. Nah, itu akhlaknya ya. Itu akhlaknya. Ada ledakan yang spontan keluar apa? Asemi gitu kan ya. Nah, itu juga akhlaknya gitu kan ya. Itu akhlaknya ya. Tapi kalau masih dipikir, ada letusan, mau mengucap apa ya? Oh iya, aku ingat diajari oleh Pak Guru itu cara mengucapnya adalah astagfirullah. Masih belum akhlak ya. Iya. Nah, itu masih pembiasa. Nah, makanya dibiasakan dulu sampai kemudian munculnya spontan. Makanya Bapak Ibu guru di sekolah itu kalau sebelum pelajaran dimulai ngajari apa? Berdoa dulu gitu ya. Pembiasaan kan, Ge? Dibiasakan berdoa, dibiasakan apa lagi? Macam-macam lah. Macam-macam lah pokoknya. Harapannya pembiasaan yang dilakukan terus-menerus itu menjadi akhlak, sehingga suatu saat kelak keluarnya itu spontan. Nonton Ge? Ingat-ingat, mungkin keluar pendapatnya Ghazali dan Ibnu Miskawi apa itu akhlak, intinya adalah entah itu perkataan maupun perbuatan yang keluarnya secara spontan tanpa melalui proses pikir terlebih dahulu. Kalau masih dipikir itu bukan akhlak ya. Belum akhlak, masih pembiasaan. Jadi akhlak itu adalah produk dari pembiasaan. Nah, ini kalau yang ini soal 34 ini adalah unsur-unsur ilmu akhlak menurut apa? Muhammad Amin. Sekarang kisi-kisi 35. Mahasiswa dapat menyimpulkan ragam akhlak terpuji terkait diri sendiri. Wah, ini gampang ini ya. Monggo Bapak Ibu baca itu soalnya. Bagaimana seorang guru? Karena alasan apa? Nah, ini sudah ada jawabannya. Ya, Farid sadar bahwa RPP adalah bagian tolak ukur kerja guru. Farid takut diberi sanksi. C. Farid sadar punya RPP dan dia sengaja menyiapkannya. D. Farid khawatir dianggap guru yang tidak profesional. E. Farid yang RPP agar menjadi guru teladan. Tentu saja yang paling tepat itu adalah sadar pentingnya RPP. Ingat dulu sekalian, RPP itu kan rencana itu kan sebagai pedoman ya enggak? Nah, kemarin itu waktu ujian kinerja saya melihat ada masih guru ya, praktek pembelajarannya beda dengan RPP-nya. ada. Walaupun enggak semuanya. Itu artinya apa? RPP belum dijadikan pedoman ya. Nah, kalau sudah RPP dibuat sungguh-sungguh serius, ya maka jadikan pedoman, ya. Ikuti, jadikan acuan. Jangan RPP-nya A, pelaksananya B, ya jangan ya, jangan. Oke, baik kita masuk pada kisi-kisi 36 ya. Di sini disajikan cerita tentang seorang anak menunggui, mendampingi dan berikan bantuan kepada ibunya di mana kondisi seorang ibunya sering sakit. Mahasiswa dapat memiliki adab kepada orang tua. Ya ini enggak terlalu ini ya, saya kira gampang kalau sudah masuk akhlak insya Allah kita semuanya bisa. Karena begini Bapak Ibu ya, kita ini kan sering kali kepribadian kita ini terpecah atau terbelah. Kalau akhlak itu dalam tataran kognitif insya Allah semuanya bisa ya kan. Nah ujian ini saya yakin masuk tataran kognitif pengetahuan. Insya Allah panjenengan bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, yang sulit itu adalah apa? Melaksanakan sesuatu yang kita tahu baik dan meninggalkan sesuatu yang kita tahu itu buruk. Gimana Nopo G? Makanya dalam doa kesalahan kita itu Allahumma
Arinal haqqo haqqo. Sunnati Warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang baik agar tetap baik. Warzuqna tiba'ahum maksudnya. Dan berilah kami kekuatan untuk mengikuti kebaikan itu atau melakukan kebaikan itu. Wa arinal batila warzuqna tinabah. Dan tampakkanlah kepada kami yang batil agar terketan batil. Kok bisa gitu ya? Berarti kadang-kadang batil itu kelihatan baik ya di mata manusia ya. Kadang-kadang kebatilan itu tampak baik. Tapi yang kita minta di sini adalah agar supaya batil itu tetap kelihatan batil. Tapi yang paling penting itu adalah warzuqna tinabah, dan berilah kita kemampuan untuk apa? Meninggalkan kebatilan. Bapak Ibu, kira-kira para pelaku korupsi di negara kita itu tahu nggak kalau korupsi itu haram? tahu Pak. Tahu. Kenapa kok masih melakukan? Ya karena Pengeluarannya Karena banyak. tidak Betul. ditunjukkan Itu yang saya maksud. batil adalah batil. Nah, itu masalahnya. Tahu kalau korupsi itu haram, tapi kok ya dilakukan ya? Jadi para pelaku korupsi itu bukan berarti tidak tahu kalau korupsi itu haram, ya kan? Makanya doa ini penting, dalam keseharian ini penting sekali. Kelihatannya sederhana tapi luar biasa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Itu luar biasa sekali ya. Karena gak semua orang yang tahu ini batil mau meninggalkan, malah masih melakukan, ya kan? Iya. Nah, ini penting ini. Oke. Baik, kita lanjut. Kisi-kisi 36 ini. Nah. Contoh perilaku guru yang tepat dan pertama dalam mengajarkan akhlak mahmudah kepada peserta didik dalam belajar dalam kelas ini. A. Membiasakan semua jenis alat terpuji dalam pembelajaran. B. Menekankan pembiasan jenis alat terpuji sesuai indikator turunan KD1 dan kedua yang diajarkan. Memilih model. Nah, tentu saja ini hampir semuanya benar. Cuman mana yang paling tepat? Seperti yang sudah saya sampaikan dalam materi ya. Ya, kita dalam mengajarkan akhlak KI1 dan KI2 atau KD1 KD2 ya usahakan disesuaikan ya dengan KD-nya ya. Misalnya yang diajarkan materi menghindari godop kok malah yang yang dilatihkan malah yang lain ya. Nilai sabarnya nggak diajarkan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Otomatis itu ya yang harus kita jadikan acuan. Baik, kita masuk pada kisi-kisi 37 Bapak sekalian. Kisi-kisi 37, mahasiswa dapat merumuskan ragam akhlak terpuji dan berbangsa Bapak Ibu. Di sini ada contoh soal guru yang berperilaku menghindari konfrontasi dan segala bentuk kekerasan manakala menyikapi segala sesuatu yang berbeda dengannya merupakan cerminan dari perilaku tawasud, tawazun, toleran, musawah, dan ukhuwah. Ini tentu saja dituntut pemahaman arti dari masing-masing istilah ya. Tawasud, tahu nggak artinya apa Bapak Ibu sekalian? Moderat ya. Tawasud itu artinya moderat atau tengah-tengah gitu ya. Kalau tawazun? Tawazun seimbang. Seimbang. Toleran saya kira sudah. Musawah sama ya. Nah, atau adil. Ukhuwah persaudaraan. Maka pilihan yang tepat itu adalah tawasud atau moderat. Nah, sekarang lagi ngetren-ngetrennya moderasi beragama soalnya ya. Nah, tawasud itu merupakan istilah yang digunakan dalam materi moderasi beragama. Baik, kita lanjut. Kisi-kisi 38. Mengidentifikasi konsep akhlak tercela dalam Islam, Bapak Ibu. nggak kelihatan. Ya, ini diperlihatkan. Ya. Sikap pasif adalah salah satu akhlak mazmumah. Dalam modul, ingat, dalam modul ada contoh akhlak mazmumah itu adalah apa? Pasif, ya, yang sering dijumpai guru pada diri peserta didik saat pembelajaran. Berikut ini adalah salah satu contoh tindakan yang tepat oleh guru untuk mengatasi masalah tersebut. Apa kira-kira?
sifat tercela mazmumah. Kalau contohnya nggak kelihatan. Enggak Berikut masuk. ini adalah contoh tindakan yang tepat oleh guru untuk mengatasi masalah akhlak mazmumah. Berarti membatasi diri. Padahal masih banyak model-model pembelajaran yang masuk kategori apa? Active learning. Oke. Lanjut, kisi-kisi 39. Ya, dijelaskan beberapa kondisi bahagia yang dialami seorang anak didik di madrasah. Mahasiswa dapat mengidentifikasi hikmah dilarangnya akhlak tercela. Insya Allah ini gampang, ya. Di sini dicontohkan misalnya kantin tanpa penjaga. Tujuannya apa Bapak sekalian? Kejujuran. Koperasi jujur. Terbiasa apa? Jujur. Melatih kejujuran, Pak. Enggak, ini coba lihat. Kan ada pilihan yang lebih tepat ya. Jujur atau menghindar dari sikap mencuri. Menghindari dari sikap mencuri. Nah, kan di sini kan lihat soalnya. Kantin tanpa penjaga, kan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Harapannya adalah menghindar diri dari sikap mencuri karena mengambil sesuatu yang bukan haknya itu ya pasti mencuri ya kan? Atau sebenarnya istilahnya di sekolah itu adalah kantin kejujuran ya? Iya, Pak. Iya. Nah, tergantung soalnya. Tujuannya apa? Melatih mencuri. melatih sikap jujur. Makanya saya bilang tergantung konteks soalnya ya. Di sini konteksnya apa? Tanpa penjaga gitu kan ya. Oke, lanjut. Yang terakhir, target kita di sini kan ada 20 kisi-kisi. Kisi-kisi yang terakhir adalah disajikan beberapa teks berbahasa Arab yang berkaitan syirik. Mahasiswa dapat menentukan konsep tentang syirik dalam ajaran Islam. Nah, ini dia. Bapak Ibu, di sini kan ada di atas kita sudah membahas uluhiyah dan rububiyah ya. Iya, Pak. Ya. Menyembah Tuhan selain Allah adalah contoh perbuatan syirik apa? Rububiyahkah, uluhiyahkah, asma wa sifat atau akbar? Dalam modul itu dua kategori ya. Apa? Kategorinya adalah di sini ada B dan D. Ya, dia termasuk syirik uluhiyah sekaligus apa? Akbar. Syirik akbar. Ya. Nah, di sini tentu saja yang kita pilih ya pilihan yang lebih tepat kira-kira. Ya, dan Ya, Bapak Ibu sekalian, itu pembahasan kita ya, itu sekedar contoh-contoh soal yang saya buat untuk materi hari ini ya. Untuk memudahkan kita melakukan pembahasan. Karena saya yakin kalau tidak ada contoh soal ya sulit untuk kita diskusikan nanti meraba-raba pokoknya. Nggak bisa meraba. Diskusi tentang kisi-kisi. Contoh soalnya apa ya? Seperti apa ya? Bingung, makanya bingung. Paling enggak ini sedikit memberikan gambaran ya kurang lebih, walaupun nanti ya kurang lebih enggak sama persis ya, paling enggak mendekati. Monggo nanti panjenengan bisa buat soal sendiri, enggak apa-apa. Yang penting ikuti kisi-kisi saja. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Ya. Barangkali ada contoh soal diberikan Pak, share Pak. Oh iya, nanti di akhir ini saya kasih contoh soal. Saya kirimkan dalam grup nanti ya pada hari ketiga ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Dalam grup saya kasih contoh soal. Ya, contoh soal saya kasihkan nanti. Bahan belajar. Bahan belajar. Cuman ingat jangan terlalu terpaku dengan contoh soal. Contoh soal kan juga buatan kita yang juga sama-sama meraba ya kan. Saya saja juga meraba-raba, gak tahu soalnya apa kan. Ya, tapi alhamdulillah yang kemarin saya kan juga pengisi materi induksi ini juga untuk tahap kedua. Alhamdulillah itu untuk akidah akhlak 97% lulus, alhamdulillah. Amin ya Allah. Dan saya yakin bukan karena materi induksi, tapi karena mahasiswanya yang pintar-pintar memang. Iya, kembali ke modul. Dan dosennya Pak.
Ya ada yang nggak lulus ada, tapi saya Siapa dulu berharap dosennya Pak? Pak Rozi? semoga lulus Dosennya semuanya. pintar dulu Pak. Nah, Kak Rozi gitu loh. begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan buatan? Dekat ya? Coba. Bapak Ibu selanjutnya di rumah pelajari kisi-kisinya, baca modulnya. Insyaallah. Ini penentu terakhir ini. Nah, kalau UP-nya nggak lulus, ya remedinya susah, nunggu tahap berikutnya nanti kelamaan ya. Nah, Ya, kalau doanya pendalaman aja, materi nggak lulus kan bisa kasih tugas tambahan lulus ya kan. Nah, minta karena doanya, ini Pak. Bapak Ibu sekalian yang dihadapi itu adalah perangkat komputer yang tidak berberi kemanusiaan ya. Ya kan? Nah, kalau UPIN kan masih manusia yang menilai. Asal tidak nemen ya insya Allah lulus ya kan? Nah, kalau Upeng ini komputer. Kalau salah ya salah, nggak ada luwung salahku cuman Siti kok nggak lulus ya, Raiso lulus nggak lulus ya kan? Nah, karena komputer itu bukan manusia. Maka kita siapkan lebih baik, Nyawane lebih gitu, siap Pak. pokoknya sehingga sesuai dengan keinginan komputer pokoknya gitu kan. Nah, Insya Allah ya pokoknya usaha dan berdoa. Saya kira itu cukup. Insya Allah ketemu lagi besok pukul 10:30 nggih. Insyaallah, Pak. Insya Allah Pak. Oke. Monggo kita Iya, tutup siap. pertemuan kita sore hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.